Salam semua, kami dari Pojok. Dalam kelas. Kejadian lain di sekolah. Yang itu Jasmine. Yang itu Kak Onga. Kita berdua akan nemenin malam Jumat kalian. Apalagi di tengah pandemi ini, gue berharap banget Pojok kelas bisa jadi pilihan untuk nemenin masa karantina teman-teman Podkece. Dan kita juga berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan bisa kembali ke rutinitasnya masing-masing. Betul banget tuh. Oke, teman-teman Podkece, dalam episode kelas malam ini, kita bakalan ceritain sebuah kejadian lain di sekolah yang ada di daerah Jakarta Barat. Dan ini adalah sekolah lu sendiri ya, Kak? Yep, makanya untuk episode perdana ini, gue sendiri yang bakal jadi narasumbernya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin nih ke teman-teman Podkece sekalian. Kalau misalnya kalian mau berbagi kejadian lain di sekolah, kalian bisa komen di Instagram atau Twitter kita di @pojok_. Tapi ingat teman-teman Podkece, kejadian lain di sekolahnya harus kejadian yang nyata ya. Oke deh, sekarang kita langsung dengerin aja yuk kejadian lain di sekolahnya. Kira-kira gimana tuh Kak kejadiannya? Jadi, ini sekolah SMA gue di daerah Jakarta Barat. Jadi, waktu itu tuh hari Rabu saya inget gue, menjelang maghrib. Sekolah udah sepi, anak-anak habis ekskul basket. Nah, ada nih satu orang cewek anak basket, dia tuh masih terus main basket sendirian. Dan tiba-tiba dia kesurupan. Awalnya teman-teman di situ nggak berani ngedeket. Tapi karena udah kasihan, udah semakin parah gitu dia di lapangan, kesurupan. Akhirnya teman-temannya ngegotong dia ke masjid sekolah. Udah dibacain Al-Fatihah, dibacain ayat kursi, pokoknya dibacain sebisa-bisanya. Tapi tuh setan nggak keluar-keluar. Nah, tiba-tiba sampai nih setan ngomong kalau dia ngaku sebagai anak kecil yang belum lama meninggal, yang dibunuh di sekolah itu. Dan dia minta tolong sisa-sisa darah yang masih berceceran di kantin dan di kelas itu dibersihin. Udah, habis itu dibaca-bacain lagi, dan akhirnya si cewek ini sadar. Penjaga sekolah, petugas kebersihan tuh langsung ngebersihin TKP. Nah, kejadian itu tadi terjadi di tahun 2004. Dan menurut anak-anak yang sekolah di situ, masih ada yang suka ngerasa bahkan ngedenger atau ngeliat sosok anak kecil yang lari-lari di sekolah itu. Malah, sampai ada yang ngaku indigo dan dia berteman sama sosok anak kecil itu. Dan teman-teman Podkece semua, ternyata ada tragedi di balik kejadian lain tadi. Dari portal berita online liputan6.com yang gue baca, kira-kira 4 hari sebelum kejadian kesurupan tadi, ada sebuah pembunuhan yang menewaskan seorang bocah berusia 6 tahun. Menurut yang gue baca, bocah itu dibantai oleh pelaku karena kesal burung dara atau merpati yang dititipin ke bocah itu lepas dan terbang. Karena saking marahnya, pelaku menyekap korban di kelas kosong. Pelaku berharap dengan mengikat dan menyekap korban di kelas akan membuat korban merasa bersalah. Tapi yang terjadi malah korban semakin panik sehingga menangis menjerit. Karena semakin kesal, pelaku menyeret korban ke kantin. Korban dipukuli, pakai kayu yang ditemuin di sekitar kantin. Dan teman-teman Podkece, jasad bocah berusia 6 tahun itu ditemukan dalam keadaan tangan terikat, pelipis kanan bocor, kepala bagian belakang luka, dan bola mata kanan keluar dari kelopaknya. Dengan penuh rasa hormat, kisah ini kita angkat sebagai pembelajaran. Mudah-mudahan hal serupa nggak keulang lagi kepada siapapun dan dimanapun. Betul Kak, kita berdua ikut sedih dan sangat-sangat berbelasungkawa atas tragedi yang terjadi ini ya Kak.
Buat teman-teman yang mau berbagi kejadian lain di sekolah, bisa komen kita di Twitter dan Instagram kita di @pojok PODJOK_. Dan pastiin kejadian itu benar-benar terjadi. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu kelas hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan selamat malam Jumat. Bye.